Pagi dok. Selamat pagi Dimas. Ya, silakan duduk. Ya, ada yang bisa dibantu? Aduh dok, ini dari kemarin sih dok. Saya tuh pusing terus ya dok. Pusing. Iya. Terus? Tapi saya nggak tahu sakit apa. Kira-kira sakit apa ya dok? Mungkin dokter tahu. Ya, tentunya pusing itu kan simptom ya. Jadi gejala dari banyak penyakit. Jadi misalnya tekanan darah tinggi juga pusing. Orang lapar itu juga Ya. kadang-kadang pusing. Orang nggak punya uang nanti juga pusing ya. Orang jantungnya sakit juga bisa pusing. Jadi kalau dokter harus melakukan observasi dulu gitu. Jadi tidak bisa sakit ini gitu. Tadi sudah makan apa belum? Sudah sih. Sudah. Ini harusnya diukur berat badan dulu ya, diobservasi. Tapi coba sih tekanan darahnya berapa? Ayo coba dicek. Nah, ini ada tensimeter digital. Coba ya, permisi. Ya, harusnya di masa pandemi tidak boleh ada sentuhan ya. Nggak apa-apa. Tapi tidak apa-apa, ini sambil dicek ya. Iya. Oke. Terus ini tadi, kalau tak pegang ndak anu kok. Nanti coba dicek. Selain tekanan darah, kita juga cek suhu badannya berapa, termasuk berat badannya berapa, sehingga nanti menentukan tindakan medisnya bagaimana gitu. Terus kalau dikasih obat, nanti dosisnya seberapa. Nah, seperti itu. Nah, itu tekanan darahnya mau selesai berapa itu? Nah, 116,69. Nah, ini 116,69. Jadi berat badannya Dimas berapa? Kayaknya kemarin saya ngukur sih 50 sih dok. 50. Kalau 50 kg usia 21. Ini termasuk normal ini 116,69. Sambil coba diukur anunya, coba nah di situ ya. Atau dipegang aja, dipegang aja, pakai tangan. Boleh, dipegang pakai, telapak tangan, ujungnya itu. Nah, coba ya. Nah, berarti tak tulis dulu ya. Observasinya yang pertama, tekanan darahnya 116,69, sistolnya 116, diastolnya 69. Nah, nanti kita anukan, harusnya ini di beberapa kali ya. Kalau dokter mengobservasi itu ya sebenarnya cukup 1 kali nggak apa-apa, tapi biasanya lebih teliti kalau lebih dari 1 kali untuk ulangan. Jadi gitu. Jadi yang dilakukan dokter ini yang kita sebut sebagai observasi. Nah, itu perlu. Kenapa? Setidaknya nanti tindakan medisnya dan pemberian obat jadinya terukur, tidak terlalu obatnya tidak terlalu keras sehingga terus overdosis, tapi juga tidak terlalu lemah sehingga nggak sembuh-sembuh. Jadi gitu. Nah, Dimas tahu tentang observasi? Yang saya tahu sih observasi itu seperti penelitian gitu sih Pak. Ya, penelitian. Tapi kalau kita tinjau dari berapa ini? 35,7. Suhunya. Nah, suhunya 35,7. Jadi sekitar 3, kalau dibulatkan kan 36. Nah, itu suhu yang normal. Saya tulis ya. Berarti suhu badannya 35,7. Nah, ini kalau dari tekanan darah dan suhu badan aja termasuk normal. Kalau ditanya sakitnya apa ya perlu observasi lebih lanjut. Jadi begini, observasi itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya peninjauan secara cermat. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari misalnya, kenapa kok kita harus observasi, jadi gitu. Nah, di dalam kerohanian observasi itu juga penting gitu loh. Observasi itu apa? Yang tadi peninjauan secara cermat. Nah, coba kita baca dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Tak bacakan ya untuk Dimas ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, di 1 Yohanes 1 ayat 1 ini satu ungkapan dari Yohanes.
Yohanes selama hidupnya dia melatar belakangi, dia tahu, dia berupaya untuk menceritakan, mengisahkan latar belakang pelayanan dan kehidupannya itu sangat dipengaruhi oleh hubungan pribadinya dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus ada dan bergaul akrab dengan Yohanes, Yesus itu telah menjalin persahabatan, interaksi atau hubungan timbal balik, dan terjadi proses belajar. Dan akhirnya Yohanes tahu sesudah mempelajari dari Yesus melalui observasinya tadi, kami dengar, ya, kami lihat dengan mata kami saksikan, ya, kami raba. Akhirnya Yohanes itu berpegang teguh kepada apa yang telah didengar, yang telah dilihat, dan yang telah disaksikan, karena firman yang menjadi manusia yaitu Yesus sendiri itu memberikan banyak hal yang tidak dapat dilupakan dan terkenang selamanya, terlebih dengan adanya Roh Allah yang senantiasa melakukan perannya. Jadi gitu. Nah, kembali lagi ke observasi tadi ya. Jadi kan tadi Dimas tanya, Pak dokter, saya pusing, saya sakit apa? Nah, untuk menentukan bagaimana supaya pusingnya tidak ada atau hilang, kita perlu observasi itu. Kan nanti biar, ini kan tekanan darahnya sekian, suhunya sekian. Nah, pusingnya kenapa? Dikasih obat apa, misalnya obat pusing. Nah, nanti tentunya dengan takaran yang terukur, dosis yang terukur untuk obatnya. Sama juga seperti Yohanes tadi. Yohanes itu ternyata melakukan observasi terhadap Tuhan Yesus, dan itu penting sekali. Kenapa? Karena apa yang dari Yohanes dengar, yang telah dilihat, dan yang telah disaksikan, nah itu yang dituliskan supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu seperti itu. Nah, kita tahu juga bahwa di dalam Alkitab ada beberapa hal yang menguatkan kita. Jadi observasi itu penting, pengamatan itu penting. Jadi gitu. Nah, yang pertama ini dari 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita dinyatakan di situ adalah apa? Kita adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah. Nah, itu mengingatkan kita bahwa di dalam hidup kita harus melakukan atau seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yang sudah kita observasi itu tadi, yang sudah kita baca dari Alkitab dan juga dari kesaksian Yohanes ini. Jadi gitu. Dan tentunya yang menjadi penguatan kita juga dari Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi itu luar biasa. Luar biasanya di mana? Tuhan Yesus ketika mengajar dan kita observasi, itu tidak hanya ngomong saja, tetapi dia melakukan. Nah, biasanya begini Dimas, suatu pelajaran itu akan lebih mudah diterima kalau itu melalui sebuah teladan gitu loh. Jadi contoh, kalau misalnya ada orang jangan merokok, tapi ketika ngomong orangnya sambil merokok, Dimas bagaimana? Percaya apa enggak? Enggak ngikuti. Kenapa? Karena yang ngomong ternyata masih merokok, misalnya gitu. Atau melakukan sesuatu, jangan begini, tapi orang itu masih melakukan. Nah, itu sama sekali enggak efektif. Nah, tetapi di dalam pribadi Tuhan Yesus kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sebuah suratan terbuka, dan terkadang yang dilakukan memang tertulis, tapi yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita baca itu semuanya adalah sebuah teladan. Dan ketika itu sebuah teladan, maka itu akan lebih cekat, akan lebih mengena, akan lebih masuk di dalam pikiran kita, dan itu menjadi rema, dan itu dengan Roh Kudus juga sehingga kita berupaya untuk melakukannya. Jadi gitu. Nah, jadi pentingnya observasi gitu. Sederhana ya pagi hari ini. Jadi kalau dalam posisinya Dimas, observasi bagi saya penting. Mengamati, saya nulis tekanan darahnya normal, suhunya normal. Nah, sekarang nanti kita tentukan Dimas ini sakit apa gitu. Pagi-pagi sudah ngomong
pusing. Nah, kalau firman Tuhan tadi, bagaimana tadi? Yohanes itu melakukan observasi kepada Tuhan Yesus, itu juga penting. Karena di dalam kehidupannya ternyata Yohanes bisa merasakan, bisa melihat, bisa menikmati, bisa mendengar, bisa menyaksikan bahwa teladan Tuhan Yesus itu luar biasa. Salah satunya tentunya adalah ketika menebus dosa kita. Tidak hanya ngomong saja, tetapi langsung melakukannya di kayu salib untuk dosa-dosa Dimas dan saya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dia akan selamat. Jadi gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah sih Pak. Sudah ya. Nah sekarang pusingnya gimana? Ya lumayan agak rendah sih. Gini aja. Nah ini tekanan darahnya normal, suhunya normal. Nah, pusingnya ini kenapa? Apa perlu nanti saya cek anunya? Apa gini aja? Mungkin kamu itu lapar. Oh iya mungkin ya. Ya, gini aja. Habis ini kita makan ya. Ini saya juga lapar nih belum sarapan. Kita keluar, kita makan bareng. Nanti kalau masih pusing, nah kita ke rumah sakit aja diobservasi lebih lanjut. Kalau perlu ke UGD atau IGD, instalasi gawat darurat. Nah nanti mesti ada dokter jaga di sana, observasi lebih detail lagi sehingga nanti penentuan langkah medis berikutnya lebih terukur lagi. Jadi gitu. Ya, iya. Ayo, berarti kita makan aja, ayo kita sarapan. Ini berarti enggak usah tak kasih resep ya. Oh, belum. Resepnya nasi pecel aja. Ayo kita makan. Mari Pak.